Assalamualaikum guys. Video kali ini mau coba ngomongin beberapa macam alga ya. Alga yang biasa tumbuh di Anubias penggua. Alga-alganya emang pada ngeselin sih kalau udah mulai alga-alga begini pada muncul di Anubias ya. Ini gue cuman mau ngomongin yang masalah alga yang biasanya seliweran tuh di peng Anubias gua. Jadi kalau ada alga di itu mah nggak seru banget kayaknya dilihatnya. Ini alga ini klaudo apa gitu. Dia kayak alga kayak air alga tapi lebih kasar, lebih susah. Kalau hair alga itu kan kita pakai pinset aja itu bisa ngambil ya. Kalau ini tuh susah banget ini. Kudu ditarik manual. Kalau ini tuh brown alga atau diatom ya. Ini tuh biasa kalau kita settingan awal itu biasanya dia muncul. Kagak usah khawatir kalau beginian muncul mah. Gampang nanganinnya. Ini yang biasa gue gue ambil dari web yang beberapa macam alga ini. Ini alga brown alga atau diatom. Itu tank gue zaman dulu itu baru setup muncul kayak gitu, coklat kayak gitu. Ini biasanya sih emang di aquascape yang baru mulai setting ya, maksudnya itu masih awal pertumbuhan. Jadi dia muncul sendiri. Ngilanginnya kalau dulu ini gue ngilanginnya ini sifon manual ya, manual kita sedot manual, sering-sering ganti air, terus sama gue kasih bakteri starter. Dulu gue biasanya pakainya merek PS Bio itu yang warna merah itu tadi dia hilang sendiri guys. Ditambah juga ya kita sedot manual, tapi dia nanti hilang sendiri kok. Ini gampang kalau alga kayak gini. Terus kalau alga begini muncul di daun ya, kita tinggal taruh keong tanduk, nanti dia juga bersih sendiri gitu. Kalau kayak ini nggak begitu masalah, nggak begitu susah kalau alga kayak gini. Tinggal sering ganti air, kasih bakteri starter, sama kasih ikan. Juga ada tuh ikan yang makan beginian tuh, ikan gararufa namanya. Ikan gararufa itu dia makanin beginian. Sama kalau di daun itu yang tanduk gua pakainya. Ini kalau yang hair alga juga biasa itu muncul juga itu. Kadang kalau lampu kita ketinggian, arus gua kurang bagus, terus ada juga sejenis ini staghorn ya, tuh alga juga. Ini gua biasanya sih gua taruhin tuh udang red cherry, ikan sae, ikan gararufa, atau keong tanduk juga. Kalau dulu tuh kadang juga ikan moli. Cuma kalau ikan moli kan gampang banget beranak itu. Wah, susah di seroknya kalau udah banyak beranak. Nah, kalau hair alga ini gue paling intensitas cahaya gue turunin. Yang biasanya mungkin 7-8 jam gue turunin jadi 5 jam aja sehari. Terus juga CO2 gue geber. Terus gue taruhin udang red cherry yang agak banyakan gitu. Nanti dia juga bersih sendiri kok. Terus juga sering-sering WC, ganti air gitu. Gue biasanya kalau kena alga begini biasanya gue sedot manual juga. Terus juga kalau ganti air paling 50% lah, nggak banyak gitu. Sama lampu dikurangin. Nah, ini yang alga Cladopora ini yang tadi tuh di awal tuh, yang kayak hair alga tapi dia
lebih keset, lebih tebel, lebih kasar dia teksturnya. Itu kalau udah nempel di daun itu susah banget gitu. Tapi kalau kita potong daunnya kan sayang ya guys. Ya paling ya kita kerahkan itu udang red cherry, terus juga kalau geber CO2 kan nanti red cherry-nya mati guys. Jadi gue lebih ngebenerin di arus sama banyakin udang red cherry sama ini aja sih, lampunya diturunin. Sebenarnya sih alga gitu sih sama-sama sih masalahnya, mah itu aja. Kalau nggak sirkulasi lu kurang bagus, terus lampu lu ketinggian atau kelamaan, habis itu biasanya dia dari sisa-sisa makanan ikan itu jadi kotoran muncul, lalu nimbulin alga deh tuh. Tapi lebih aman sih pakai fauna ya, kayak red cherry atau ikan sae atau ikan gararufa. Nah ini yang paling ngeselin, ini green spot alga atau GSA. Dia modelnya itu bintik-bintik hijau atau bintik-bintik hitam itu di daun, kayak panu gitu guys. Jadi dia kayak nempel di daun, kadang juga nempel di kaca. Itu kalau udah nempel di daun, di daun anubias ngeselin banget guys. Yang daunnya seger jadi merusak pemandangan kalau ada GSA gini. Ini biasanya munculnya itu ya sama gitu aja, bekas makanan, kotor, debu. Kadang kalau kita pakai hardscape kayu kan tuh suka debu-debunya tuh suka ngotor tuh. Terus juga arus yang kurang bagus. Penanganannya gue biasanya gue taruhin keong tanduk yang banyak nih. Ini bersih kok sama keong tanduk itu. Gue biasanya pakai keong tanduk yang bumblebee ya. Kalau keong turbo gue nggak biasa pakai keong turbo tuh merusak daun. Keong turbo itu kalau daun-daun baru itu kan masih lemes ya, itu kadang suka bolong dimakanin. Jadi gue pakai keong tanduk tuh yang ada tanduknya tajam tuh. Ini juga nih alga yang paling ngeselin nih. Alganya udah kayak jambi guys, yaitu hitam lengket banget di batang, di daun, di rhizome. Aduh ampun nih kalau udah alga BBA gini. Ini juga sama aja sih tuh, muncul-munculnya sebenarnya kan dari arus, dari kotoran, dari debu gitu. Jadi kayak black bear alga gini. Ini gue biasanya kalau ada alga begini gue kasihnya itu ikan sae, siamen alga eater ya, ikan sae ya, SAE bukan C. Kalau C itu kan Chinese, kalau ini S. Itu biasanya dibetot sama ikan itu, dibetot lama-lama dia lepas sendiri dari rhizome. Kalau gue itu jarang ya pakai kimia ya, kayak di pasaran tuh yang alga-alga killer gitu, ngeri guys kalau pakai itu. Sebenarnya sih bisa, cuman kan kita harus ngeliatin dosisnya, cara pemakaiannya, dosisnya itu benar-benar harus kita baca dulu, jangan asal ngasih ntar malah lumer. Makanya kalau gua ini kan orangnya males ya ngecekin, jadi gua mendingan pakai fauna aja, kayak ikan sae, terus juga gararufa atau keong tanduk. Ini namanya alga saino atau BGA. Ini amit-amit guys alganya. Alga ini kayak alga biasa di comberan kalau lagi nggak ada arus tuh. Ini alganya nih. Ini semua nggak ada yang mau guys. Ikan nggak mau,
keong nggak mau, susah ini alga. Ini alga kayak gini tuh cuman kalau kena alga kayak begini nempel di daun anubias. Anubiasnya gue angkat guys, gue lap manual daunnya. Terus gue sering-sering WC ganti air, gue benerin CO. Itu nanti dia hilang kok. Tapi hilangnya lama guys. Lama ini alga. Ini alga ada secuil aja cepet banget langsung ngerembetnya. Begitu alganya bau banget lagi. Ini kalau udah masuk di filter pun juga udah susah. Ya apa deh, sering-sering kasih ini aja guys, liquid carbon atau bakteri starter. Tinggal geber CO, lu sedot manual. Mau nggak mau nih harus disedot manual karena fauna nggak ada yang doyan sama dia. Kalau selama ini ya fauna nggak ada yang doyan sama dia. Kalau gua kenal alga begini aduh susah ini, minta ampun, bau. Jadi kalau tadi pokoknya nih selain alga ini aja itu mah gampang guys nanganinnya pakai fauna aja. Ini beberapa alga yang biasa gue temuin di tank gua. Nah ini dia pasukan penghilang alga gue ya cuma ini. Ya bebas sih lo mau pakai yang kimia kayak produk-produk teman-teman juga nggak apa-apa, tapi asal sesuai takarannya, lu baca lagi aturan pemakainya. Bang kalau pakai Baik Clean gimana? Aduh, gua belum pernah coba, ngeri guys. Baik, lu Baik Clean itu, gua lebih demen pakai fauna begini kayak ikan cae, gararufa, keong tanduk, red cherry atau udang amano. Ini cuma tinggal pakai fauna doang sih ya. Pasukan alga gue itu ya paling itu doang. Yang lebih seringnya sih gue biasa cuman pakai amano, cherry, sae, magara rupa, keong tanduk, udah itu. Karena gue pernah nyobain guys pakai alga killer gitu disemprot, lumer besoknya guys. Mungkin karena gue yang salah kali, gue nggak sesuai pemakaiannya, gue terlalu berlebihan gitu. Tapi dari situ kapok langsung dah gue pakai ini aja lah. Paling gue pakai liquid carbon, bakteri starter, pukcir juga mix gitu guys. Tapi gue lebih sering pakai fauna. Oke guys, sampai sini dulu ya.